Ya, baik. Kami juga selamat datang ke Mbak Rani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang paling hits. Pembina juga GKF DKI. Wah, langsung diklaim tuh sama ketua. Juga ada Wakil Ketua MPR kita yang termuda. Terima kasih, Bang Akbar. Ada Sekjen Tidar. Demisioner. Baik, tanpa berlama-lama kami mengundang Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Rifki Harsha untuk bisa memberikan sambutan dan arahan kepada Gcraft. Dipersilakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ekonomi kreatif. Terima kasih. Yang kami hormati, kami banggakan sahabat saya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Aktas, tepuk tangan untuk beliau. Baru saja beberapa hari yang lalu, beliau memimpin delegasi Indonesia di Geneva. Beliau membuka acara konferensi terkait dengan intellectual property di sebuah lembaga di bawah PBB yang disebut dengan WIPO, melanjutkan apa yang selama ini dirintis oleh Pak Sandi. Jadi ini bagian juga tentunya untuk perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia sehingga bisa mendunia. Tepuk tangan untuk Pak Supratman. Sahabat saya, Pak Sandi Uno, Menteri senior saya melanjutkan tugas beliau dan sering memberikan bimbingan ketika kita bingung, tinggal call friend, ya, telepon beliau menanyakan ini bagaimana begitu. Dan tentunya juga Ketua Umum terpilih, Bung Kawendra Lukistian, tepuk tangan untuk beliau. Jadi upaya beliau, Bung Kawendra, untuk menyebarkan aliran ekonomi kreatif ini sudah sangat luar biasa. Tadi disebutkan 38 provinsi, hampir pengurusnya juga ada di setengah jumlah kabupaten kota se-Indonesia, 270 sekian, dan juga sudah melahirkan dalam 5 tahun ini torehan sejarah tinta emas perkembangan ekonomi kreatif, termasuk Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian juga pimpinan MPR, pimpinan DPRD, teman-teman dari DPR RI, Ketua SC, Ketua OC, dan tentunya juga tidak lupa para Ketua DPW. Tepuk tangan untuk Ketua DPW. Tadi ada yang dari Aceh, dari kampung saya. DPC, dan DPLN, serta Gcraft Kampus. Rekan-rekan sekalian, pertama kami ingin menegaskan bahwa Gcraft merupakan mitra strategis dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya. Ini penting karena perkembangan ekonomi kreatif berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo ini sangat luar biasa. Kita tahu, Pak Menteri, Bang Sandi, bahwa KPI atau raport dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentunya tidak bisa bekerja sendiri, ada 4. Yang pertama adalah KPI-nya atau IQ-nya adalah jumlah tenaga kerja Gcraft. Yang kedua adalah jumlah ekspor dari sektor Gcraft. Ketiga adalah jumlah investasi dari sektor Gcraft, dan keempat sumbangannya terhadap PDB. Jadi pendekatan ekonomi kreatif bukan seperti pendekatan penerima bansos. Kita mengurusi industri, kita mengurusi ekonomi yang diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, the new engine of growth. Nah, untuk itu kami sangat menyambut baik hasil Rakernas atau Kongres Gcraft yang pertama ini untuk juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di pelosok Indonesia. Jadi kami sangat mengapresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua yang menghasilkan
poin-poin yang sangat strategis untuk dikawal dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, besok atas arahan Pak Ketum Gekraf, kami juga akan menandatangani MOU kerjasama antara Kementerian Ekraf dengan Gekraf. Ya. Jadi mari kita sama-sama kembangkan ekonomi kreatif ini sesuai dengan Astacita, amanah dari Bapak Presiden. Jadi kalau kita lihat di Astacita ketiga itu jelas bahwa mengembangkan ya lapangan kerja berkualitas dengan salah satunya adalah pengembangan dari industri kreatif. Jadi teman-teman yang hadir di sini sudah tidak salah jurusan ya. Jadi ekonomi kreatif ini adalah lapangan kerja berkualitas untuk masa depan kita. Ingat, generasi muda banyak sekali yang tidak ingin bekerja dalam sebuah sistem yang kaku. Yang tadinya dari kecil suka nonton film, kini dia ingin buat film. Yang tadinya dari kecil dia suka main game, kini dia ingin jadi game developer. Yang tadinya suka dengar musik, pingin jadi musisi. Yang tadinya belanja lewat afiliator, dia ingin jadi afiliator. Yang tadinya suka nonton podcast, ingin jadi podcaster, dan seterusnya. Jadi memang generasi muda kita itu banyak sekali bagaimana bisa bekerja, tidak hanya menghasilkan, tidak hanya berkualitas, tapi sesuai dengan passionnya. Nah inilah tren masa kini. Jadi kalau banyak yang mengatakan semakin sulit mencari pekerjaan, kalau kita lihat di meja lapangan pekerjaan yang konvensional. Tapi begitu kita lihat lapangan kerja di industri kreatif itu potensinya, peluangnya sangat luas sekali. Dan ini ada di tangan kawan-kawan sekalian, bagaimana produk kreatif kita juga harus semakin kompetitif, bersaing, ya, sehingga tidak hanya kita dorong yang ada di kabupaten menjadi kelas provinsi, tetapi yang di kelas provinsi kita dorong lagi ke tingkat nasional, dan yang nasional kita dorong ke tingkat global. Jadi sekali lagi selamat, terima kasih kepada Gekraf. Kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif sekali lagi siap untuk menjadi mitra strategis untuk membantu program Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.